Masa kejayaan grup Musikus Plus mungkin sudah berakhir. Kesuksesan mereka pun mungkin tinggal kenangan manis. Tapi lagu-lagu Kus Plus hingga saat ini masih akrab di telinga. Sepertinya wajar saja mengingat usia para personilnya yang semakin lanjut. Tak heran kalau produktivitas yang kian menurun itu membuat kekompakan para personilnya pun ikut-ikutan menurun. Hal itulah yang kabarnya membuat grup musik yang beberapa kali bergonta-ganti personil ini memutuskan untuk bubar jalan. Tiga orang personilnya yaitu Muri, proyek perdananya itu. Salah satunya adalah saat ia bersama artis-artis ciliknya melakukan syuting di sebuah gua di Bali hingga larut malam. Pengalaman pertama selalu menghasilkan cerita menarik sebagai salah satu proses pembelajaran. Begitu juga saat ia bersama sang sutradara yang sekaligus editor melakukan proses editing di Hong Kong. Waktu itu kan processing kebetulan pas Mas Martinnya sibuk, Febri sibuk. Jadi pas kebetulan kita yang kenal berdua. Jadi kita processing di sini, mereka bantuin di sini, kita ke sana, kita berangkat berdua sama Teddy. Udah gitu di sana kita udah pusing aja tuh ngeliat di sana satu apa karena masalah bahasa. Oke, jadi ada satu dari company yang di sana buat kita processing filmnya. Itu dia bisa bahasa Inggris, namanya Alik. Nah, dia yang bantuin kita semua segala macam. Tapi kalau nggak ada dia, giliran kita mau dalam penerjemahan dalam mereka tuh harus bicara Cantonese gitu loh. Jadi kadang-kadang Teddy misalnya mau berubah, ini begini. Jadi Teddy kadang ngomong Indonesia, dia ngomong Cantonese gitu. Rencananya, film Angels Cry yang akan beredar di bioskop 6 kota besar di Indonesia pada bulan September mendatang. Meski tak berharap terlalu banyak, ia yakin film yang diproduksinya itu bisa menjadi tontonan menghibur, tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Ibu kami datang. Kalian semuanya jahat. Bagi Anda penggemar acara olahraga di RCTI, tentu saja Anda pun mengenal Wulan Guritno. Tanpa terasa sudah 6 tahun lebih dia menjadi presenter di acara tersebut. Wulan mempunyai pengalaman dan juga cerita menarik selama mengisi acara di stasiun kebanggaan kita, RCTI. Nama Wulan Guritno dulu hanya dikenal sebagai mantan pemain sinetron remaja saja. Sebelum akhirnya ia kembali tampil di layar kaca lewat sebuah tayangan olahraga di layar RCTI. Sejak saat itulah, wajah Wulan yang sempat menghilang cukup lama kembali dikenal. Ia pun semakin sering menyapa para penggemarnya lewat tayangan iklan dan sinetron laga. 6 tahun lamanya, ia setia menyapa para pecinta olahraga bola di RCTI. Dalam kurun waktu itu juga, karir Wulan semakin berkembang. Ya bisa dibilang salah satu batu loncatan dan jalannya ya bisa dibilang dari situ juga. Tuh, karena akhirnya orang oh ya Wulan bola gitu. Saking berharganya pengalaman mengembangkan karir di stasiun TV swasta pertama di Indonesia itu, sampai-sampai sulit rasanya melupakan kenangan akan masa kejayaan, termasuk manis pahitnya saat ia pertama kali melangkahkan kaki ke RCTI. Seperti Wulan Guritno, Agnes Monica pun memiliki kesan yang sangat panjang untuk diceritakan terhadap stasiun TV RCTI. Di sanalah ia pertama kali tampil berakting di layar kaca lewat perannya sebagai Dini di sinetron Pernikahan Dini. Awal yang indah, begitu mungkin Agnes menyebut. Karena sejak penampilannya di RCTI itu, ditambah aktingnya yang memang memukau, Agnes Monica langsung memperoleh popularitas. Ya pastinya jadi stasiun TV yang makin berkualitas itu pasti. eh Berkualitas dalam arti soal tayangannya. Happy birthday to you, happy birthday to you. Halo, saya Agnes Monica. Selamat ulang tahun RCTI yang ke-15.
RCTI pernah menjadi bagian dari proses hidup saya. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15. Mudah-mudahan nggak kayak anak umur 15 tahun yang cicilan. RCTI semoga semakin oke. Buat RCTI. Segenap kru kabar-kabari mengucapkan selamat ulang tahun RCTI yang ke-15. RCTI Pemirsa, minggu lalu kami mendapat kabar bahwa grup band senior Kus Plus diambang perpecahan. Kami menemui mereka dan jawaban dari masing-masing personilnya saling bertentangan. Apakah ini menunjukkan bahwa karir Kus Plus akan segera berakhir? Masa kejayaan grup musik Kus Plus mungkin sudah berakhir. Kesuksesan mereka pun mungkin tinggal kenangan manis. Tapi lagu-lagu Kus Plus hingga saat ini masih akrab di telinga. Sepertinya wajar saja mengingat usia para personilnya yang semakin lanjut. Tak heran kalau produktivitas yang kian menurun itu membuat kekompakan para personilnya pun ikut-ikutan menurun. Hal itulah yang kabarnya membuat grup musik yang beberapa kali bergonta-ganti personil ini memutuskan untuk bubar jalan. 3 orang personilnya yaitu Muri, Andolin, dan Jack dikabarkan akan hengkang dari grup musik yang awalnya bernama Kus Bersaudara itu. Ditemui di rumahnya, Yon Kuswoyo membantah kabar tersebut. Salah sekali. Tidak mungkin Kus Plus itu hancur. Walaupun diganti personil yang lainnya. Karena apa? Personil itu kan personil tambahan, bukan Tony Kuswoyo dan Yok Kuswoyo. Berbeda dengan Yon, Muri sang drummer tidak membantahnya. Sejujurnya Muri mengungkapkan kondisi Kus Plus sedang dalam persoalan. Semuanya berawal ketika manajemen Kus Plus mulai diambil alih oleh istri Yon Kuswoyo. Urusan honor dan kontrak menjadi tidak transparan dan jauh dari keterbukaan. Main musik itu dari hati sih, dari hati ke hati sih. Jadi ya semua juga butuh ya. Namanya ya kalau masalah fee itu semua juga butuh. Tapi kalau sampai apa untuk seni itu ngorbanin Pak, ya asal main lah. Betul saya kira hati saya nggak bisa, berat lah. Ya tapi dengan catatan ya itulah, bagaimanapun ya kalau kita mungkin kembali lagi ya dengan yang ya manajemen baru yang benar-benar ya, yang profesional. Meski sakit hati, diakui Jack dan Andolin, tak pernah satu kali pun mereka mengutarakan niat untuk mundur. Walau akhirnya secara sepihak Yon menggantikan posisi mereka dengan yang lain. Menurut Jack dan Andolin, tindakan Yon yang tanpa kompromi itu semakin memperparah hubungan mereka. Ujung tombak saya ya. Saya atur tidak terlalu semena-mena. Honor Kus Plus itu kan nggak besar. Ya kalau dia nggak mau, katanya dia kalau ikut orang lain itu di kafe-kafe itu ya makanya kalau sebongkar malah malu-maluin. Ini sangat memalukan. Ikut kita udah bagus. Kenapa begitu? Dulu waktu kita masih berempat itu jelas pakaiannya jelas. Jadi masa berapa saya berapa. Ini bapak ini berapa ya. Namun apapun persoalannya yang tengah mereka alami, Muri berharap Yon mau berbesar hati dan berpikir kembali untuk menyatukan Kus Plus yang sudah bersama sejak 8 tahun lalu. Barangkali Mas Yon masih terbuka hatinya untuk kita. Ya, sama tahu ya, dia merenung, malam-malam merenung. Ya, barangkali. Kepengen lagi lah bercanda, kumpul lagi ya. Mau namanya juga 8 tahun, karena masalahnya kalau dia terbuka. Dia sakit hati katanya. Kok saya remehkan sih. Yang itu yang Andolin sama Jack itu ngomong gitu. Bukan salah saya nggak dendam nggak apa, dia sendiri yang keluar. Bagi Yon, kehilangan 2 personil tidak membuat Kus Plus kehilangan nyawanya. Apapun yang terjadi, Yon Kuswoyo bertekad akan terus mempertahankan Kus Plus sampai kapanpun. Saya mohon pada Tuhan supaya Muri itu ingat ya, supaya Mas Muri itu ingat bahwa Kus Plus itu adalah Yon, tinggal Yon dan Muri. Jadi janganlah mengundurkan diri. Saya maksa juga saya jelasin, mungkin untuk sementara saya istirahat dulu total lah. Sebuah video klip dari Krisdayanti dengan judul Cobalah Untuk Setia akan kami putarkan untuk Anda. Ini sekaligus akan mengakhiri perjumpaan Anda dengan Kabar Kabari. Tapi sebelum kita berpisah, saya ingatkan sekali lagi bagi Anda pemirsa yang berada di kota Surabaya, ikuti dan saksikan Jumpa Fans, lomba model dan juga presenter di acara Tur 5 Kota Ulang Tahun Sewindu Kabar Kabari
pada tanggal 29 Agustus di Pakuan Mall, Surabaya. Izinkanlah saya Usi beserta kerabat kerja yang bertugas mondiri. Sampai ketemu lagi hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI. Oke.